Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Dzalikum wassakum bi." Itu yang diperintahkan oleh Allah, yang diwasiatkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Faqala subhanahu, "Wa la takunu." Ya. Ini kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih, ya, setelah datang kebenaran, setelah datang ya bayyinat, penjelasan kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bagi mereka azab yang pedih. Yani ancaman di akhirat, azab yang pedih. Jadi ternyata ya Allah melarang untuk berpecah belah, untuk berselisih, ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa najtanibus syudud wal khilaf wal furqah." Kita tinggalkan menyelisihi jamaah tadi. Kemudian khilaf, perselisihan, al furqah, perpecahan. Naam. Karena demikian itu tentu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan mendatangkan kehinaan bagi kaum muslimin. Mereka akan menjadi ya bulan-bulanan bagi musuh-musuh Islam. Itu yang kenyataannya seperti itu. Ya, mereka jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatannya. Karena banyaknya itu hanya terlihat dari casingnya saja, tampilannya, tapi hati mereka bermusuhan. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalian mengira mereka itu ya bersama, bersatu, tapi ternyata hati mereka bercerai-berai. Kenapa? Yang menyebabkan bercerai-berai ya karena masing-masing berbuat maksiat dan dosa. Ini berbuat bid'ah, ini dosa yang lain, ini ya bid'ah yang lain. Ya, kapan akan terjadi ketulusan cinta dalam hati kepada sama saudara yang lain bila masing-masing hanya memperjuangkan, ingin mempertahankan pendapat dia, tradisi dia, budaya dia, ya, keyakinan dia, warisan para leluhurnya? Tidak akan mungkin. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, sudah saatnya kita berpikir dengan jernih, ya, dan mengedepankan akal yang sehat. Kalau kita ingin berjaya, kaum muslimin selamat, ya, jalannya telah jelas. Ya, selama kaum muslimin tidak menyadari hal ini, ya tetap kemunduran akan terjadi. Bukan kemajuan di kalangan kaum muslimin, bukan kejayaan. Hanya kita berkuar-kuar, kita kembali kejayaan Islam, begini dan seterusnya, akan muncul orang punya Islam, mujahid dan seterusnya, perjuangan. Tapi kalau selama kita tidak berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada Al-Quran dalam memahami agama yang benar ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya kepada Sunnah Nabi SAW, tapi lebih baik, lebih suka sebagian membuat kelompok, setiap daripada membuat kelompok-kelompok tertentu, ya, komunitas tertentu, ya, lembaga-lembaga tertentu, kemudian berloyalitas, fanatik terhadap kelompok tersebut, ya, itu adalah memecah belah umat Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, ternyata orang yang berpecah belah, yang memecah belah agama tersebut, itu Nabi berlepas diri dari mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum syai'. Ya Rasul, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kamu ya Muhammad bukan salah seorang dari kelompok mereka. Jadi Rasul berlepas diri. Rasul hanya mengikuti al-haq. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ittabi' ma yuha ilaih. Ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Innama amruhum ilallah. Perihal mereka dikembalikan kepada Allah. Ya, tsumma yunabbihum ma kanu ya'malun. Allah akan mengabarkan pada mereka ya perbuatan mereka di dunia. Apa kerjanya? Buat bid'ah kah? Ya, memecah belah agama, bermaksiat dan yang lainnya. Di dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti jamaah, mengikuti sunnahnya. Hadis yang insyaAllah masyhur di kalangan ya kaum muslimin, para pemirsa, tentang hadis Rasul menyampaikan sebuah wasiat yang sangat ya berkesan sekali. Wasiat yang menyebabkan para sahabat menangis. Ya. Lalu para sahabat minta wasiat, ya Rasulullah, ausina, wasiatkan kepada kami. Kata Nabi SAW, simak wahai para pemirsa, simak wahai para pecinta Nabi SAW yang mencintai Nabi, ahbab Rasul yang mencintai Nabi SAW.
yang mengaku mencintai Nabi, yang mengaku mengikuti Nabi SAW, simak wasiat beliau untuk kita semua. Ya, dengarkan dengan baik-baik, dipahami, dihayati, dipahami, kemudian diikuti. Kata Nabi SAW, ya, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai umatku, wahai para sahabatku, umatku, untuk selalu mendengar pemimpin dalam kebaikan, wat ta'ah, dan mentaati. Ya, mendengar dan taat dalam kebaikan. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian kelak, itu akan melihat ikhtilafan katsira, banyak perselisihan, banyak perbedaan. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama, pemikiran, pemahaman, ya, akidah, penyimpangan, ya. Ini, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhu ni sahabat ajma'in min ba'di, karena mereka yang telah mendapatkan rusyd wal huda, petunjuk dan ilmu yang benar. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini sebagai, ya, kinayah menjelaskan bagaimana, ya, seorang berpegang teguh dengan sunnah. Karena nanti di akhir zaman seperti seorang memegang bara api. Nih. Bila dia lepaskan, hilang kemuliaan dia. Bila digenggam, terbakar, akan mendapatkan berbagai resiko. Naam. Sekarang ini kalau kita mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, dibenci. Itulah di antara makna bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Naam. Mengajak ke tauhid, mengajak rumah Allah, ma'murkan masjid, dilarang. Adakah orang yang lebih zalim dari orang melarang manusia berzikir dan mengajak pada kebenaran di rumah Allah? Tidak ada. Nah. Taib. Kemudian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru. Dalam urusan apa? Urusan dunia? La. Dalam urusan agama. Jadi tatkala kita bicara masalah hal yang baru dalam urusan dalam perkara din ini, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan terus perbaharui, berekspresi, berinovasi, silakan. Dunia itu tempatnya. Itu tempatnya dunia Anda berkreasi, berinovasi, terus melakukan penelitian, penemuan, ya, berbagai riset untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena dunia seperti itu. Tapi kalau agama, jangan coba-coba berkreasi dan berinovasi. Anda menentang Allah. Siap menentang Allah dan Rasulnya, silakan. Ya. Yang ada dalam hal ini hanya ittiba, mengikuti. Ya. Maka kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Dalam akidah, dalam ibadah, apapun, enggak ada yang baik dari bid'ah itu. Karena kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Sungguh sangat batil pernyataan ada bid'ah yang baik. Subhan, Nabi mengatakan bid'ah dhalalah, ada mengatakan bid'ah hasanah. Perkataan siapa yang kita terima? Perkataan dia atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Taib, kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam perkara agama, dalam urusan dunia ya baik, selama bermanfaat. Nah, silakan buat bid'ah dalam urusan dunia, silakan. Karena bermanfaat, karena dunia belum sempurna. Terus, ya, manusia melakukan penelitian, penemuan, ya, silakan berkreasi. Tapi kalau dicampur urusan dunia dengan agama, kemudian dunia juga dia sebagaimana berkreasi di dunia, berinovasi di dunia, betul juga ingin di akhirat, dalam urusan akhirat, Anda keliru. Salah jalan. Kembali kepada kebaikan, kembali pada petunjuk. Ya, tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan tradisi budaya Anda, kembali kepada Allah. Jika ingin selamat, kalau tidak, ya silakan, itu pilihan masing-masing. Nah, makanya kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan sebagaimana kata Nabi SAW, umatnya akan terpecah belah ke dalam 73. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini bukti kebenaran, ya, sabda Nabi SAW. Naam, betapa banyak terjadi pemikiran, dan ini dalam urusan agama.
karena mengikuti hawa nafsu. Maka kata Nabi, semuanya celaka, semuanya sesat, finnar. Kenapa finnar? Sebagian tatkala mendengar hadis ini mengatakan, finnar, kami ahli neraka. Seolah dia memahami kalau si ahli neraka itu kafir. Enggak mesti. Pelaku maksiat, ya diazab di neraka. Pelaku bid'ah karena itu sesat, diazab di neraka. Pemikiran yang sesat, ya diazab neraka. Jika Allah tidak memaafkan. Adapun yang kafir, naam jelas tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada masalah dengan redaksi hadis ini. Kata Nabi, kullu dhalalatin, ya, kulluha finnar. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ya tempat di neraka. Di dalam surga tempatnya ittiba, istislam, pasrah, bersalik pada Allah. Nah, itu tempatnya. Orang yang mengikuti jalan yang benar, berjalan di atas siratal mustaqim, mengikuti petunjuk Nabi, ya Allah berikan balasan untuk apa? Masuk surga. Baik. Kemudian, kulluha finnar, kata illa wahidah. Semua di neraka kecuali hanya satu, yaitu jamaah. Al-jamaah. Ini yang tadi jamaah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, jamaah itu ternyata bukan sekedar orang berkelompok. Tapi jamaah yang pertama dimaksud ma'ana alil yawma wa ashabi. Orang yang apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Ini Nabi, sabda Nabi. Sabda Nabi yang mulia, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa yang benar, yang selamat itu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang celaka mengikuti hawa nafsu. Nah, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya itulah yang jamaah. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nattabi'us sunnah wal jamaah. Maka kita mengikuti sunnah dan jamaah, maka dinamakan ahli sunnati wal jamaah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, man kana mustannan minkum fayastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati quluban wa amaquha ilman wa aqalluhum takallufa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi. Wa'arifu lahum fadlahum wa tamassaku bi siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, kalau ya kata beliau, kalau kalian ingin ikuti generasi yang telah meninggal, orang yang telah meninggal. Karena yang hidup ini enggak aman fitnah, tidak aman dari kesesatan dan penyimpangan. Tapi kalau sahabat telah meninggal di atas husnul khatimah, kebaikan, maka itu aman. Ikuti mereka. Siapa mereka? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Yang hidup ini enggak aman dari fitnah. Jangan merasa aman, ngaji bertahun-tahun sunnah merasa aman istiqomah. La. Enggak bisa. Kena hati di tangan Allah. Ya. Maka memohon istiqomah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tayyib. Siapa mereka? Itu sahabat Nabi SAW. Mereka yang umat yang terbaik. Hatinya yang tulus, ilmunya yang dalam. Enggak ada ya sedikit pun sikap pemaksaan di dalam beragama. Ya, apa yang mereka terima Nabi diamalkan. Enggak membuat mengada-ngada yang baru. Ya, takalluf. Enggak ada seperti itu para sahabat Nabi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, mereka kaum telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, menjadi sahabatnya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenalilah, pelajarilah keutamaan mereka, kemudian ikuti jalan mereka. Berpegang teguh ya semampuan kalian, ya, berpegang teguh dengan akhlak mereka, agama mereka. Sesungguhnya mereka itu berada di atas siratul mustaqim. Jelas, apalagi yang ingin kita cari. Ya, jika syariat Allah, sunnah Nabi enggak cukup bagi kita, para pemirsa, apakah cukup pemikiran manusia untuk kita? Silakan direnungi dan dijawab masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam. Na'am. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wasallam.